Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Hidayah Ilahi, channel yang akan membahas berbagai kisah nyata Islami yang menginspirasi dalam cerita bergambar. Jika kalian tertarik, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa mencapai 1 juta subscriber. Berikan komentarmu juga di bawah ya, jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Kisah menyedihkan penyiksaan Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah SAW yang menjadi cikal bakal azan pertama kali dalam sejarah. Kisah ini dinukil dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir dan Fadilatul A'mal karya Maulana Muhammad Zakaria Al-Khandahlawi. Lalu seperti apa kisah menyedihkan ini? Tonton video ini sampai selesai. Bilal bin Rabah merupakan salah satu sahabat Nabi yang dipilih untuk mengumandangkan azan pertama kali dalam sejarah. Bilal dahulunya merupakan budak orang berkulit hitam dari Habsyah, Ethiopia, yang dilahirkan di Makkah sekitar 43 tahun sebelum Hijriah dari pasangan Rabah dan Hamamah. Bilal memeluk agama Islam ketika masih menjadi budak. Ketika dia diketahui memeluk agama Islam, dia terus-menerus disiksa setiap hari oleh sang majikan agar meninggalkan agama Islam. Sayyidina Abu Bakar menemukan Bilal bin Rabah di bawah terik matahari. Saat itu dia sedang mendapatkan hukuman dari majikannya bernama Umayyah di tengah padang pasir yang sangat panas dan lehernya pun diikat. Bilal ditelentangkan menghadap matahari dan dadanya ditindih dengan batu yang sangat besar, sehingga membuat napas Bilal terasa sesak. Umayyah dengan kejamnya menyiksa Bilal dan berkata, "Kamu tidak akan kulepaskan dari siksaan ini hingga kamu mau mendustakan Muhammad dan kembali mengikuti agamamu yang dulu. Sembahlah Lato dan Uzza," ucap Umayyah dengan lantang. Bilal pun hanya dapat menjawab dengan lirih, "Ahad, Ahad, Ahad." Dia bermaksud mengucapkan Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Sang majikan melakukan itu semua karena ingin mengembalikan Bilal kepada ajaran agamanya yang lama. Sayyidina Abu Bakar membebaskan Bilal dengan membelinya dari Umayyah. Kemudian Bilal dibawa Abu Bakar menuju ke rumahnya untuk dirawat dan diobati luka-lukanya. Sayyidina Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah setelah mengetahui keadaannya yang begitu malang. Semenjak saat itu, Bilal selalu berada di dekat Rasulullah SAW. Ia ikut berhijrah bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Tempat tinggal Bilal pun tidak jauh dengan rumah Rasulullah ketika di Madinah. Bilal menjadi ahlu sufah dan tinggal di emperan Masjid Nabawi bersama para sahabat lainnya. Sementara Rasulullah tinggal di sebuah bilik yang masih menyambung dengan Masjid Nabawi. Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah SAW kemanapun, termasuk dalam setiap peperangan dan sholat. Awalnya untuk mengetahui waktu sholat, umat Islam berkumpul terlebih dahulu untuk menentukan waktu sholat. Pernah juga mau mencari alternatif seperti meniup trompet dan lonceng, tetapi tidak jadi karena dianggap menyerupai cara orang Yahudi dan Nasrani saat memanggil kaumnya. Akhirnya sahabat Abdullah bin Zaid menawarkan kepada Rasulullah SAW agar panggilan sholat yang lebih baik, yaitu 4 kali seruan Allahu Akbar, 2 kali seruan Asyhadu alla ilaha illallah, 2 kali seruan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu 2 kali Hayya ala sholah, dan 2 kali seruan Hayya alal falah, lalu Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW pun menyetujui pendapat Abdullah. Rasulullah SAW mempercayakan Bilal bin Rabah untuk mengemban tugas azan. Sebab Bilal memiliki suara emas yang sangat bagus. Suara Bilal yang lantang, merdu, itu hati siapapun yang mendengarkannya pasti bergetar. Di tempat tinggi dekat bangunan Masjid Nabawi, Bilal bin Rabah mengumandangkan azan pertama kali dalam sejarah Islam. Bilal terus mengumandangkan azan. Namun saat Rasulullah wafat, dia tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya, Bilal air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan azan. Bilal mengaku kenangan lamanya bersama Rasulullah akan muncul ketika sampai pada kalimat itu. Khalifah Abu Bakar mencoba merayu Bilal untuk azan lagi. Namun Bilal berkata, "Wahai Abu Bakar, setiap hari ketika masuk waktu sholat, aku datang ke rumah Rasulullah dan aku katakan kepada Rasulullah, 'Ya Rasul, waktu sholat,' atau Rasul yang gantian datang ke rumahku dan mengatakan, 'Bilal, waktu sholat,' dan kami pun bersama-sama menuju masjid, dan kemudian aku naik ke atas menara, dan sebelum aku mengumandangkan azan, aku menatap dulu wajah Rasulullah, dan aku melakukan itu sehari 5 kali, wahai Khalifah, dan itu berulang-ulang setiap hari. Tapi kini sudah tidak ada lagi Rasulullah. Bagaimana
Mana mungkin aku sanggup untuk mengumandangkan azan tanpa ada Rasulullah di sisiku, wahai Khalifah. Bilal pun sudah tidak mampu lagi membendung air matanya. Maka Khalifah Abu Bakar pun mulai meneteskan air matanya dan mengizinkan Bilal bin Rabah untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Kalau begitu alasanmu, silakan Bilal, engkau boleh pergi, kata Abu Bakar. Dan Bilal pun pergi ke Syam karena tidak sanggup lagi untuk berada di Madinah. Berbulan-bulan lamanya Bilal bin Rabah berada di Syam. Dan pada suatu malam, Sayyidina Bilal bin Rabah bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Rasulullah SAW pun berkata kepada Bilal, "Alangkah keringnya hatimu, hai Bilal. Alangkah gersangnya hatimu, hai Bilal. Sudah lama engkau tidak mengunjungiku. Sudah lama engkau tidak berjumpa denganku. Tidakkah ada rasa rindumu terhadapku, wahai Bilal?" Begitu kata Rasulullah. Dan Bilal pun terbangun dari tidurnya dan berderai air matanya. Kemudian dia menangis dengan sangat keras. Saudara-saudara Bilal memberi nasihat agar dia berziarah ke makam Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah pun mengambil untanya dan memacu untanya untuk bertemu Rasulullah SAW. Dan di sepanjang perjalanan ia menembus siang dan malam. Ia menembus panas dan dingin. Tak terasa derai air matanya terus bercucuran. Ia merasa begitu rindu kepada Rasulullah SAW. Tak bisa lagi dibendung air matanya. Dan ketika ia sampai di makam Rasulullah SAW, ia bersimpuh dengan suara yang parau dan lirih. Ia pun mengatakan. Di saat itu Khalifah Abu Bakar menepuk pundaknya dan memujuknya agar mau melantunkan azan sekali lagi. Akhirnya Bilal pun bersedia. Bilal akhirnya naik mimbar dan melakukan azan. Mulailah orang-orang yang melihat Bilal pun mulai menangis, termasuk Abu Bakar mulai meneteskan air mata mereka, karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah SAW. Ketika azan berkumandang, seluruh ibu-ibu yang ada di kota Madinah datang berbondong-bondong menuju masjid dan mengatakan, "Apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah datang kembali? Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali?" Ketika Bilal mengucapkan lafal "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah", blak, Bilal pun jatuh pingsan. Bilal tidak kuat untuk mengucapkan nama Muhammad SAW. Dan ketika Bilal tersadar dari pingsannya, ia pun mengatakan, "Lanjutkan azannya, aku tidak mampu. Lanjutkan azannya, aku tidak tahan. Aku tidak bisa," kata Bilal. Dan inilah azan terakhir Bilal bin Rabah. Menurut sejarah, sahabat Bilal bin Rabah wafat pada tanggal 20 Hijriah atau 640 Masehi sebab wabah penyakit yang tersebar kala itu. Beliau dimakamkan di pemakaman Bab Az-Zaghir, Damaskus, Suriah. Semoga kita dapat meladani perjuangan dan akhlak sahabat Bilal bin Rabah. Amin. Wallahu a'lamu bishwabi wal muradi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber dan sebagai eksis dalam mensyiarkan kebaikan. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.